Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk materi kali ini, Miss Ayu akan membahas tentang menggali informasi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, di kelas 7 kalian sudah pernah belajar apa sih pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Kali ini Miss Ayu akan mengulas kembali materi tersebut dan materi tambahannya adalah menggali informasi buku fiksi dan non-fiksi. Langsung saja ya. Yang pertama ada pengertian buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan yang didasari pada imajinasi pengarang dan bukan kejadian nyata. Jadi buku fiksi itu isinya hanya berdasarkan imajinasinya pengarang dan bukan kejadian nyata. Contoh buku fiksi yang pertama ada novel, kedua cerpen, ketiga roman, keempat dongeng, dan terakhir adalah fabel. Jadi kalau kalian pernah baca salah satu dari buku fiksi ini, artinya kalian sedang membaca sebuah cerita berdasarkan imajinasinya pengarang. Nah, ini 3 contoh dari buku fiksi. Yang pertama ada novel. Novel Surat Kecil untuk Tuhan. Surat Kecil untuk Tuhan itu diangkat dari sebuah cerita nyata yang kemudian dibuat menjadi sebuah novel. Artinya ketika dibuat menjadi sebuah novel, itu sudah ada campur tangan imajinasinya si pengarang. Maka novel Surat Kecil untuk Tuhan juga masuk ke dalam contoh buku fiksi. Yang kedua, kumpulan dongeng si kancil. Ini dongeng ya. Yang ketiga, legenda Batu Menangis. Ini merupakan 3 contoh buku fiksi. Selanjutnya, ada ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, cirinya adalah bersifat rekaan atau imajinasi. Artinya, buku fiksi dibangun berdasarkan imajinasinya pengarang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang konotatif atau tidak sebenarnya. Misal, ketika kalian baca buku fiksi ada kata meja hijau. Nah, meja hijau dalam konotatif itu disebut meja persidangan. Atau misalnya kalian menemukan kata buah tangan, bukan berarti buah yang ada di tangan. Buah tangan dalam makna konotatif artinya adalah oleh-oleh. Yang ketiga, memiliki pesan moral atau amanat yang disampaikan kepada pembaca. Semua buku fiksi berisi amanat atau pesan yang hendak disampaikan kepada pembacanya. Yang keempat, membuat pembaca menjadi merasakan yang sedang dirasakan. Ketika kalian membaca novel Laskar Pelangi, si pengarang berusaha membuat pembacanya merasa menjadi si tokoh yang berusaha untuk menggapai mimpi-mimpinya. Selanjutnya ada pengertian buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan bukan imajinasi pengarang. Artinya ini kebalikan dari buku fiksi. Kalau buku fiksi dibuat berdasarkan imajinasinya pengarang, kalau buku non-fiksi dibuat berdasarkan fakta. Ya, artinya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Contoh buku non-fiksi, pertama ada buku pelajaran. Nah, buku pelajaran bahasa Indonesia, buku pelajaran matematika, itu semua masuk ke dalam buku non-fiksi. Yang kedua, ada buku biografi, buku biografinya Jokowi, buku biografinya Soekarno ya. Ini kalau kalian pernah baca, buku biografi itu isinya tentang latar belakang seseorang. Misal, tentang buku biografi Soekarno, membahas tentang bagaimana kehidupannya Soekarno, ya, bagaimana caranya Soekarno bisa memerdekakan Indonesia. Lalu Soekarno itu lahir di tahun berapa, siapa saja istrinya, siapa anaknya, itu namanya buku biografi. Yang ketiga ada buku ensiklopedia. Ini buku yang berisi tentang pengetahuan. Misal ensiklopedia tentang hewan mamalia, ensiklopedia tentang sejarah Indonesia, ya, itu namanya ensiklopedia. Yang keempat, esai atau jurnal. Ini biasanya adalah para peneliti yang melakukan penelitian kemudian membuat catatan tentang penelitiannya melalui esai atau jurnal.
Terakhir adalah laporan ilmiah. Ini biasanya berupa skripsi, tesis, disertasi ya. Itu namanya laporan ilmiah. Selanjutnya, ada contoh dari buku non-fiksi. Yang pertama, ada buku biografi Raden Ajeng Kartini. Yang kedua, ada buku pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 9. Ya, yang terakhir ada buku ensiklopedia sejarah nasional dan dunia. Ini contoh dari buku non-fiksi. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri buku non-fiksi. Pertama, menyajikan temuan baru atau menyajikan temuan yang sudah ada namun diperbaharui menggunakan fakta yang ditemukan kembali. Misal, kalian membuat sebuah teori tentang vaksin dari virus COVID-19. Misalnya, yang paling efektif adalah vaksin A. 2 tahun kemudian ternyata ada vaksin B yang kemudian lebih efektif dalam menyembuhkan COVID. Itu artinya memperbaharui temuan. Ya. Yang kedua, ide yang tertulis secara jelas dan sistematis. Misalnya kalian pengen membahas tentang virus COVID-19, berarti dijelaskan dulu apa sih virus COVID-19, lalu bagaimana cara si COVID itu menularkan. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kita dari bahaya virus COVID, itu namanya sistematis. Selanjutnya, bukan hasil rekaan atau imajinasinya pengarang. Tadi ya, non-fiksi dibuat berdasarkan kejadian nyata. Terakhir, menggunakan istilah asing. Misalnya ketika kalian membuat ensiklopedia tentang bumi itu bulat, berarti ada istilah asing. Misalnya rotasi, revolusi. Nah, itu harus kalian gunakan ketika kalian membuat buku non-fiksi. Oke, selanjutnya ada perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Perbedaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penggunaan bahasa. Kalau buku non-fiksi, bahasa yang digunakan adalah bahasa denotatif. Bahasa denotatif ini maksudnya adalah makna sebenarnya. Kalau meja hijau, ya berarti meja yang berwarna hijau. Kalau buah hati, ya mungkin berarti buah yang berbentuk seperti hati misalnya. Kalau buku fiksi itu bahasanya kiasan. Kalau meja hijau ya artinya persidangan atau pengadilan. Kalau buah hati berarti anak. Kalau buah tangan berarti oleh-oleh, seperti itu. Yang kedua ada sumber. Sumber ini berdasarkan data kalau buku non-fiksi. Jadi kalau kalian mau buat buku non-fiksi, kalian harus punya datanya, punya faktanya, punya teorinya. Sementara kalau fiksi, dia tidak berdasarkan data, karena hanya berdasarkan imajinasinya pengarang. Yang ketiga, sifat karangannya, kalau non-fiksi itu bukan fiktif, artinya bukan berdasarkan imajinasinya pengarang, bukan cerita rekaan, bukan cerita buatan. Sementara kalau fiksi itu isinya fiktif, artinya ceritanya cerita buatan atau cerita berdasarkan imajinasinya pengarang. Terakhir adalah bentuk karangan. Kalau non-fiksi itu informatif. Informatif itu memberikan informasi. Sementara kalau fiksi itu adalah cerita buatan. Oke, kalau tadi kita sudah mengenal apa buku fiksi, apa buku non-fiksi, sekarang kita berusaha atau mencari informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama adalah melalui keragaman informasi buku fiksi dan non-fiksi. Kalau buku fiksi, informasinya adalah hasil imajinasinya pengarang. Sementara kalau buku non-fiksi, informasinya adalah sesuai dengan fakta yang terjadi di kehidupan nyata dan keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kalian mau membuat buku non-fiksi, kalian harus cari teorinya, datanya, faktanya, sehingga buku yang kalian buat, keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Yang kedua, cara memperoleh informasi buku non-fiksi dan buku fiksi. Kalau buku fiksi adalah dengan membaca sinopsis. Ya, ketika kalian membaca sinopsis, kalian akan tahu, oh buku ini ceritanya tentang ini. Buku B ceritanya tentang ini. Ya. Yang kedua ada buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi caranya adalah dengan membaca indeks. Ya, ini harus dibedakan.
buku fiksi melalui sinopsis, buku non-fiksi melalui indeks. Nah, ini contoh sinopsis. Kalian sudah pasti pernah membaca ya. Sinopsis itu adalah ringkasan cerita. Sementara kalau indeks, nah ini. Indeks itu biasanya ada di halaman paling terakhir di sebuah buku non-fiksi. Indeks memuat istilah, kata penting, atau nama orang yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai nomor halaman, istilah atau kata tersebut ditemukan. Misal, afiksasi 0. Ini adalah istilah penting yang ada di sebuah buku, misalnya buku bahasa Indonesia. Ketika kalian mau cari afiksasi 0, kalian cukup buka halaman 195. Ya. Kalau kalian mau cari akronim, kalian tinggal buka halaman 122. Kalau kalian mau buka alofon, berarti kalian tinggal cari halaman 26, 27, 53, 60, dan 72. Ini namanya indeks. Nah, bagaimana cara membaca indeks? Contohnya, ada di indeks Marah Rusli 148-230. Artinya, ada nama Marah Rusli di buku tersebut di halaman 148 dan 230. Nah, contohnya nih contoh menulis indeks ya. Nah, kategori indeks nama orang, katanya Marah Rusli, nomor halaman 148. Oh, ternyata di halaman 148 kata-katanya seperti ini nih. Nih, ada nama Marah Rusli, gitu ya. Selanjutnya, kalau tadi kita memperoleh informasi melalui sinopsis dan indeks, sekarang kita memperoleh informasi buku fiksi dan non-fiksi melalui rangkuman. Apa saja yang perlu ditulis? Kalau buku non-fiksi, yang pertama identitas bukunya ditulis. Apa saja identitas yang perlu ditulis? 1. Judul, 2. Penulis, 3. Penerbit, 4. Cetakan atau tahun, dan yang terakhir adalah tebal buku. Yang kedua, pendahuluan. Ini bisa kalian tulis dengan kalimat pembuka. Yang ketiga, sinopsis. Ini adalah ringkasan bukunya. Misal kalian mau membuat rangkuman tentang buku pelajaran bahasa Indonesia. Berarti kalian tulis buku bahasa Indonesia ini isinya tentang apa saja, ya. Keempat, ikhtisar. Ikhtisar itu kesimpulan, ya, kesimpulan dari buku tersebut. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan buku. Ya, kalian tulis. Kalau buku fiksi, yang pertama sama, identitas buku. Sama ya, yang ditulis judul, penulis, penerbit, cetakan, tebal buku. Yang kedua ada sinopsis, langsung ke sinopsis, nggak usah ada pendahuluan. Yang ketiga unsur intrinsiknya, kalian tulis temanya, alur, latar, tokoh, amanat, sudut pandangnya. Baru yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan buku. Ini terpotong ya, jadi yang terakhir ada 4. Kelebihan dan kekurangan buku. Nah, tugas kalian di sini adalah yang pertama, silakan kalian buat sebuah indeks dari buku non-fiksi Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 8. Jadi buku bahasa Indonesia kalian buat indeksnya ya. Kalian cukup tulis 25 kalimat penting atau istilah penting ya yang ada pada buku tersebut. Indeksnya hanya boleh diambil dari bab 5 sampai bab 9. Jadi nggak boleh dari bab 1. Jadi kalian cari istilah-istilah penting, 25 istilah penting di bab 5 sampai bab 9. Lalu tulis indeksnya di buku tulis dan kirim foto ke WA Miss Ayu. Oke. Alhamdulillah ya, materi yang Miss Ayu sampaikan hari ini cukup. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait tugas atau materi, silakan japri Miss Ayu. Terima kasih atas waktu dan partisipasi kalian dalam menyimak di hari ini. Kurang lebihnya Miss minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.